Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurillah, Bapak-bapak, para ikhwan sekalian, pada malam hari ini kita sekali lagi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul ya, bermuajahah, menyambung tali silaturahmi kita sesama saudara seiman ya. Semua apa yang kita tinggalkan pada malam hari ini, yaitu apa yang ada di rumah kita, mudah-mudahan semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu beriring salam, marilah kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabatnya, para ahlul baitnya dan seluruh pengikutnya senantiasa istiqomah hingga hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tradisi yang sangat sulit ditinggalkan dari kebiasaan ya, namanya tradisi dari umat Islam yang ada di Indonesia. Sebagian besar umumnya umat Islam yang ada di Indonesia itu turut bukan merayakan tetapi memperingati suatu peristiwa nan agung, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saking ini jadi tradisi itu seolah-olah kita yang ikut Isra wal Mi'raj gitu ya kan. Mau kemana? Mau Isra dan Mi'raj katanya gitu. Isra kemana katanya gitu kan. Padahal maksudnya mendatangi pengajian, ada ceramah, ada satu kegiatan PHBI ya, kegiatan Hari Besar Islam, yaitu peringatan satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya, bagi kita orang-orang yang beriman ya, memang ini bukan termasuk perkara akidah yang di dalamnya itu yaitu rukun iman, tidak masuk ke dalam bab rukun iman atau perkara akidah. Akan tetapi peristiwa ya, kejadian satu malam itu pada waktu itu adalah satu peristiwa yang berada di luar jangkauan akal pikiran manusia, baik pada saat itu maupun pada saat sekarang ya. Nah, sehingga kemudian banyak orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengimaninya atau tidak membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW pada pagi harinya ya. Nah, bagi kita ya, orang-orang yang beriman, ketika telah mengimani Al-Quran bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dikabarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, tentu kita juga akan membenarkannya, karena kebenaran di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran yang bulat ya, kebenaran yang utuh. Tidak bisa kita mengambil membenarkan sebagian lalu kemudian kita
menyalahkan atau mengingkari sebagian, meskipun itu hanya sekedar istilahnya adalah kabar berita ya, atau suatu informasi. Isra ya, kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz ya. Ya, di mana saja. Ya. Jadi Isra adalah perjalanan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa, yaitu di kota Mekah, menuju Masjidil Aqsa di Palestina ya. Satu tempat ya, yang kemudian di dalamnya itu penuh keberkahan, baik itu di Mekah maupun di Masjidil Aqsa itu sendiri adalah satu tempat yang penuh dengan keberkahan. Ingat ya, 3 tempat yang di dalamnya ketika kita beribadah itu nilainya berpuluh-puluh kali lipat ketimbang kita beribadah di luar 3 tempat itu. Salat misalnya di Masjidil Haram itu lebih tinggi pahalanya. Kemudian di Masjid Nabawi juga lebih tinggi pahalanya. Satu lagi tempat yaitu namanya Masjidil Aqsa. Jadi peristiwa Isra itu adalah satu ujian sebenarnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, pengikutnya, mulai menyampaikan seruan-seruan yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada kaum kafir Quraisy dengan penuh tantangan dan rintangan. Ini yang kita tahu ya, yang kita tahu. Kemudian Mi'raj, perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa. Di sana ada peristiwa. Ini ringkasnya dulu ya. Ada beberapa peristiwa di mana kemudian Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengimami sholat. Nah, ini mengimami sholat, di mana di situ adalah para nabi, termasuk adalah Nabi Isa dan Nabi Musa. Nabinya orang Nasrani dan nabinya orang Yahudi. Ya. Terus ada beberapa peristiwa-peristiwa di situ. Singkat kata, kemudian Mi'raj terus naik sampai ke langit tingkat 7 hingga ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput suatu perintah ya. Perintah yang namanya sholat 5 waktu ya, itu sholat 5 waktu. Tadinya itu berapa waktu? 50 kan, 50. Lalu dikasih saran oleh nabi ya, nabi-nabi yang lain dikasih saran tidak akan mampu gitu ya. Ada semacam negosiasi gitu. Ada semacam negosiasi, terus sampai kemudian itu adalah yang fixnya adalah sholat 5 waktu sehari semalam, yang itu pahalanya sama dengan yang 50 kali sehari semalam. Nah, itulah syariat yang sampai kepada kita. Namun apakah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya perkara sholat 5 waktu? Nah, di sini nanti kita akan mencoba mengupasnya ya, sedikit demi sedikit ya, tentang sejarah ya yang kita benarkan ya, sebagaimana Abu Bakar ya, Sayyidina Abu Bakar itu membenarkan kabar yang datangnya langsung dari Rasulullah SAW tentang peristiwa Isra dan Mi'raj hanya dalam satu malam ya.
kendaraannya kendaraan namanya buruk ya. Nah, makna yang pertama itu adalah strategisnya ibadah sholat. Mengapa ya? Yang pertama adalah sholat adalah perkara yang daruriyah. Satu yang tidak boleh ditinggalkan. Namanya sholat. Ya, jadi tidak ada alasan apapun bagi orang yang sudah terbebani hukum di dalamnya untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, makanya daruri. Jadi kalau tidak mampu berdiri ya karena sakit maka boleh duduk ya. Kalau tidak mampu duduk maka boleh berbaring ya. Kalau tidak mampu berbaring maka dengan isyarat ya. Nah, isyarat yang menandakan dia sedang mengerjakan sholat. Kalau tidak mampu juga nah, berarti itu sudah selesai ya. Berarti apa? Sholat itu tanda orang itu masih hidup, ruhnya, jasadnya mungkin sudah mati kalau tidak jasadnya masih hidup, ruhnya bisa saja menjadi mati karena saking darurinya itu namanya perkara sholatnya. Dan ini adalah satu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan untuk yang lima waktu dengan banyak sekali keutamaan di dalam sholat. Karena sholat itu adalah doa, dan waktu-waktu yang dimustajab untuk berdoa di dalamnya antara adalah ketika kita mengerjakan sholat itu. Jadi oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita evaluasi kembali lagi sholat yang kita kerjakan itu sudah seberapa kita mengerjakan sholat itu sampai berkualitas ya. Satu kewajiban atau sekedar menggugurkan kewajiban gitu kan, ataukah sholat itu sudah kita betul-betul hayati betul setiap bacaan dan gerakan sholat itu sendiri ya. Yang namanya kemudian kita mengerjakan sholat itu tumak ninah, mengerjakan sholat itu secara khusyuk ya. Tidak, yang namanya khusyuk itu bukan tidak ingat sama sekali. Justru kalau tidak ingat sama sekali itu berarti tidak sadar ya. Berarti ya tidak sholat. Sholat ya, namanya sholat itu dia pasti ingat gitu, karena khusyuk cirinya adalah tumak ninah, itu aja cirinya adalah tumak ninah, yaitu kita mengerjakannya dengan tenang ya, tidak tergesa-gesa. Jelas pembedanya antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Jadi kalau yang namanya takbiratul ihram, ruku itu tidak langsung nyambung dengan iktidalnya gitu kan, mesti berhenti sejenak. Kalau nyambung itu namanya tidak tumakninah ya. Nah, jadi penuhi syarat dan rukunnya, kemudian juga tadi khusyuk ya, termasuk juga adanya hikmah di balik kita mengerjakan salat. Seperti misalnya kalau dikabarkan Rasulullah SAW, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Itu hikmah yang dikabarkan memang seperti itu ya. Artinya kalau orang sholat masih melakukan pekerjaan yang keji, al-fahish itu adalah yang kaitannya dengan yang menyebabkan kehormatannya jatuh gitu, makanya ya itu namanya al-fahish. Kalau al-munkar itu kejahatan secara umum ya, yang biasanya itu dikaitkan merugikan orang lain, zalim kepada orang lain, menyakiti orang lain ya, mencuri harta orang lain itu mungkar. Tapi kalau al-fahisyah itu perbuatan keji
Itu sesuatu perbuatan itu boleh jadi tidak merugikan orang lain, tapi menurunkan derajat makom dari orang itu. Misalnya berzina, walaupun tidak berzina mesum gitu kan, atau apa ya, sesuatu yang bisa menurunkan derajat makom dari seseorang. Nah, sholat itu mestinya mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Nah, ini evaluasi ya. Artinya pentingnya kita menjalankan ibadah sholat itu dengan sebenar-benarnya ya. Kemudian berikutnya yang kedua, Isra dan Mi'raj itu bagi Rasulullah SAW adalah suatu rihlah atau suatu perjalanan ya. Perjalanan, baik perjalanan pada waktu itu maupun ini perjalanan dalam konteks sejarah daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada satu bagan yang meringkas satu tahapan demi tahapan penting atau tonggak-tonggak penting dari perjalanan kehidupan Rasulullah SAW ya. Mulai beliau itu diangkat ya menjadi nabi atau menerima wahyu yang pertama ya, di mana? Di Gua Hira ya. Di Gua Hira ya, terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah Syria ya, dakwah diam-diam ya, sampai kemudian ada turun perintah untuk mendakwahkan wahyu Allah ini secara terang-terangan, mengajak orang beriman secara terang-terangan. Tadinya mengajak beriman itu saudaranya dulu ya, istrinya dulu, saudaranya, teman akrabnya ya. Nanti tadi saudaranya dan teman akrabnya mengajak yang lainnya, tapi masih personal satu-satu ya. Itu dakwah yang kurang lebih ya 3 tahun kira-kira gitu ya, 2 tahun 3 tahun ya, sampai kemudian datang perintah untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika dakwah terang-terangan itulah yaitu mengajak orang beriman meninggalkan sesembahan kafir Quraisy ya, yaitu berhala yang dipuja-pujinya, yang dibuat dari makanan, dari gandum menjadi patung, dari batu-batu menjadi patung, disembah seolah-olah itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya patut untuk diibadahi. Nah, itu dilaknat ya. Mereka diseru langsung untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman sekaligus kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul. Disitulah beliau dan para pengikutnya mendapatkan tantangan yang luar biasa ya. Jadi terus panjang, ini tidak perlu diuraikan panjangnya. Konteksnya kita nanti akan bicara tentang masalah sesuai dengan tema ini ya. Jadi dalam suasana di mana dakwah itu mendapatkan penolakan secara fisik ya, dijuluki Nabi itu dijulukin gila, membuat perpecahan kaum kerabat Quraisy, membuat perpecahan, kemudian diembargo ya, tidak boleh bertransaksi muamalah, tidak boleh menikah dengan pengikut-pengikutnya, bahkan ada yang sifatnya fisik ya. Di situ datang perintah, kemudian ya, sebelum hijrah itu ada namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika dakwah ditolak ya, dimusuhi, menyeru di Thaif ya, dilemparin dengan batu ya, sampai
Nabi beliau berdarah-darah juga. Ya, dengan penolakan yang seperti itu, Nabi Muhammad sampai pada satu kondisi beliau menginginkan satu campur tangan intervensi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah barangkali kemudian Allah ya itu ingin menunjukkan kebesarannya itu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, untuk membesarkan hati Nabi Muhammad dan juga membesarkan para pengikutnya itu untuk semakin beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Ya, melalui kisah-kisah peristiwa-peristiwa itu ya. Lalu ada hijrah. Nah, jadi singkat kata kemudian itu adalah dikenal dengan tahun kesedihan atau Amul Husni ya. Di mana dakwah itu mendapatkan penolakan, dan dua penopang utama dakwah ini, kutlah dakwah yang pertama itu yaitu istrinya sendiri Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib itu wafat ya. Jadi disebut dengan tahun kesedihan. Yang membela secara fisik, melalui secara fisik itu sudah meninggal. Yang mohon maaf mensupport pendanaan itu juga wafat, istri tercintanya. Lalu mencari Nusra itu ditolak, termasuk Nusra ke Taif juga ditolak. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga ya, penting bahwasanya kemudian di dalam perjalanan dakwah itu bukan ada satu perkara yang ringan ya. Ya termasuk kita ini gitu ya, termasuk kelompok-kelompok dakwah yang ada pada hari ini akan menghadapi suatu ujian sebagaimana ya umat terdahulu juga diuji. Sebagaimana suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya. Untuk benar-benar melihat, benar-benar beriman atau tidak. Ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Ini bagi orang-orang yang beriman nih, termasuk kita di dalamnya ya. Ahasiban nasu ayatsroku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan bahwa kami itu telah beriman, sedangkan mereka itu belum mendapatkan suatu ujian. Nah itu. Jadi para sahabat juga diuji, para nabi juga diuji. Ini para nabi adalah semua nabi ya. Nah, makanya di sini ya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Nah, ini kan. Jadi supaya apa? Allah itu dengan ujian itu melihat imannya itu benar atau tidak gitu. Atau pura-pura beriman. Nah, yang pura-pura beriman itu namanya munafik gitu ya. Yang pura-pura beriman itu munafik. Jadi Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW adalah momentum ujian keimanan, tetapi sekaligus tonggak kemenangan Islam. Ujian keimanan untuk membenarkan benar apa tidak ini. Bagaimana ya Maghrib masih di Mekah ya, Maghrib masih di Mekah ya, kemudian subuhnya sudah di Mekah lagi, tapi perjalanannya langsung ya ke Syam, ke Palestina, langsung naik ke langit tingkat 7. Itu kan rasanya ya mungkin dengan ilmu pengetahuan saat ini juga belum ada yang dapat membuktikan itu benar atau tidak secara ilmiah ya. Inilah Isra dan Mi'raj sebagai mukjizat
Ya, salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita benarkan peristiwa itu, kita imaninya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Yang mana telah kami berkahi sekelilingnya, ya. Berkahi sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepada mereka itu sebagian daripada tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini landasannya, ya. Nah, kalau petanya nih, ya ukurannya itu sangat jauh, ya, berapa kilometer tuh, ya, antara Mekah ke Palestina itu dari Hijaz ke Syam di Baitul Maqdis, ya, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, yang pada waktu itu, ya, di Baitul Maqdis itu memang sudah hidup, itu mereka adalah namanya Bani Israel. Itu kan tempatnya Bani Israel memang di sana, ya, di tempat wilayahnya namanya Syam. Ini Bani Israel ini kan diaspora, pada mulanya ya di situ. Dan Bani Israel itu adalah melahirkan para nabi yang sangat banyak jumlahnya, dan Bani Israel ini dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk apa? Memakmurkan bumi, karena memang populasinya paling banyak, ya. Jadi kasih amanah, jadi banyak nabi turun itu dari kalangan bangsa Bani Israel. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW itu lain sendiri, ya. Kenapa tidak dari Bani Israel? Itu yang kemudian mereka ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, enggan untuk membenarkannya atau mengimaninya terus sampai dengan hari ini, ya. Nah, ini Ka'bah, ya. Ka'bah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjumpai, berkunjung ke Baitullah ini, ya. Ya, Ka'bah itu buatan daripada bapaknya para nabi, ya. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengunjungi tempat suci ini jika Allah menghendaki. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya. Nah, kita terus aja, ya, ini. Dan Mi'raj, ya. Mi'raj ialah naiknya Rasulullah SAW menembus beberapa lapis langit tertinggi, ya, sampailah batas yang tidak dijangkau, ya, oleh ilmunya manusia, bahkan ilmunya malaikat, juga ilmunya jin. Itu Isra sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Bertemu dengan Allah SWT, kenaik buraq, ya. Buraq itu yang disimbolkan dengan gambar-gambar yang seperti itu, tapi itu sebetulnya yang gambar yang pencitraan yang keliru. Apakah itu pesawat, ya, pesawat yang supersonik? Itu juga bukan, ya. Pesawat supersonik, pesawat hipersonik itu tidak mampu kecepatannya itu, ya, dalam sehari semalam itu nembus ke langit 7. Karena definisi langit ini kan juga berbeda-beda. Apakah yang dimaksudkan dalam peristiwa ini adalah jasad dan ruhnya Nabi Muhammad SAW? Memang diperselisihkan di kalangan para ulama, ya. Apakah ini perjalanan spiritual, artinya ruhnya saja, atau jasadnya Rasulullah SAW juga ikut naik ke atas langit tingkat 7? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita wajib membenarkannya, ya. Kan dikabarkan di dalam
Al-Quran. Tak boleh kita sedikit pun ragu di dalamnya. Karena ini justru bagi kita itu sebetulnya peristiwa Isra Mi'raj ini bagi kalangan pemikir, ilmuwan, ya, dari kalangan ilmuwan, kalau tidak dilandasi atas dasar keimanan, itu pasti akan menolak. Tidak mungkin ya laju secepat itu pasti akan musnah, akan hancur material apapun dengan laju sekencang itu. Pasti akan hancur ya. Jadi kalau material yang lajunya kencang sekali, itu ada batasnya. Melampau itu pasti akan hancur. Nah di sini itu ujian keimanan tadi makanya. Jadi keimanan yang kita akan membenarkannya, insya Allah suatu saat nanti di akhirat nanti akan kita membuktikan itu peristiwa adalah memang nyata adanya. Ya. Yaitu kompleks Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu bukan satu masjid ya, tapi kompleks, satu kompleks yang disebut dengan Baitul Maqdis. Di dalamnya ada beberapa tempat, baik itu tempat-tempat yang diyakini oleh umat lain yaitu Yahudi dan Nasrani, ada sejarah di dalamnya. Seperti misalnya orang Nasrani meyakini di salah satu sudutnya itu ada tempat kelahiran Nabi Isa. Juga ada namanya itu kubur Sulaiman, Haikal ya, Sulaiman itu bagi orang Yahudi yang diyakini itu juga ada di dalam kompleks Masjidil Haram. Jadi tempat ini memang tempat yang bersejarah bagi tiga penganut agama besar, Yahudi, Nasrani dan Islam, yang sampai hari ini menjadi perebutan ya. Saya tidak tahu apakah yang berziarah ini bisa masuk ke sini ya, yang sering berziarah itu. Nah inilah Masjidil Aqsa-nya ya. Oke ya. Terus, nah, jadi tempat-tempat inilah yang ya tentu pada waktu itu tidak seperti ini ya. Tidak seperti ini ya. Ini citra yang di abad modern ini. Dengan keimanan yang kokoh, ya, para sahabat Nabi itu tetap melanjutkan perjuangan dakwahnya. Justru kabar adanya Isra Mi'raj itu menjadi penguat bahwa ini adalah tanda-tanda kemenangan yang sebentar lagi akan tiba. Ya. Jadi maka level perjuangannya dinaikkan, ya, level perjuangannya ditingkatkan. Ya, nanti ada apa ya? Nanti ada peristiwa yang namanya perintah hijrah. Sebelum perintah hijrah itu ada Bai'atul Aqabah 1 dan Bai'atul Aqabah yang kedua sebagai wujud penerimaan penduduk Yasrib atau penduduk kota Madinah untuk menerima dakwah ide pemikirannya sekaligus menerima kehadiran fisik daripada Nabi dan para sahabatnya dari kota Mekah itu. Kalau di Mekah pemikirannya ditolak, kehadiran fisik orangnya juga ditolak. Jadi Isra Mi'raj itu dengan kata lain kita memaknai adalah suatu kabar gembira yang membenarkan, yang menguatkan keimanan, mengokohkan perjuangan untuk melanjutkan dakwahnya. Tentu bagi orang-orang yang mengimaninya hingga hijrah itu datang sampai masuk kepada fase kemudian umat Islam itu menjadi berhimpun dalam satu namanya Daulah Madinah. Terbentuklah suatu masyarakat Islami di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai nabi juga kepala negara, juga panglima
perang yang mengomandani berbagai peperangan. 1 tahun setelah hijrah langsung datang perintah terjadi perang apa yang pertama? Badar. Setahun kemudian perang Uhud ya. Dan seterusnya ya. Nah, jadi kewajiban perang ini adalah untuk menegakkan Islam ya, menegakkan panji-panji Islam, membuat orang itu kemudian bukan hanya tunduk secara kekuasaan tetapi beriman karena adanya penghalang fisik, hingga terus Islam menyebar hingga ke seluruh jazirah Arab. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, pemaknaannya adalah Islam menggantikan agama samawi sebelumnya, menggantikan agama Yahudi, menggantikan agama Nasrani. Itu kalau yang samawi. Kalau yang agama-agama ciptaan manusia itu ya pasti gitu kan ya. Jadi Islam hadir dengan kesempurnaannya, mengoreksi penyelewengan dari ajaran Nabi Musa, mengoreksi penyelewengan daripada ajaran Nabi Isa oleh para pengikut-pengikutnya, oleh para rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Dan Islam itu mengalahkan ya agama-agama itu, menggantinya, hingga Islam itu tampil sempurna sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah ini, jadi ini ada penggaris itu, penggarisnya. Agama Yudaisme atau Yahudi itu kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Hindu itu 1750 sebelum Masehi. Buddha itu 500 sebelum Masehi. Kristen itu ya pas ya Masehi. Masehi itu kan Kristen. Islam itu 570 Masehi. Dan Islam 570 Masehi itu adalah menasah ya, menghapus, mengalahkan, ya, mengganti, ya, menyempurnakan sebenarnya ya, menyempurnakan. Kenapa dibilang menyempurnakan? Karena agama itu turunkan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Ya 2000 tahun sebelum Masehi itu mungkin jumlah penduduk manusia baru berapa gitu kan, sehingga masalahnya tidak sebegitu banyak dibandingkan 570 Masehi itu sudah, Mekah itu sudah sangat padat penduduknya, Madinah juga sudah sangat padat penduduknya. Jadi ajaran Islam itu ajaran yang kompleks gitu, yang rumit itu maksudnya banyak hal diatur gitu, karena memang masalahnya sudah semakin banyak. Sampai dengan hari ini manusia bertambah banyak gitu kan, sampai berapa miliar ini ya, berapa miliar penduduk bumi ini? 7 miliar ya, hampir 7 miliar, 6,7 mungkin sekarang sudah hampir 7 miliar, bisa dilihat di Google. Ya kan? Nah, Islam 570 Masehi, sekarang 2025 Masehi tetap akan relevan. Dengan apa caranya? Nah, ini pelajaran selanjutnya, namanya nanti proses istinbat hukum ya. Oke ya, kita balik ke sini ya. Berikutnya yang kelima adalah kabar bahwa kekuasaan Islam itu akan sampai di masa yang akan datang. Begini kan, ketika Nabi Muhammad Isra itu menjadi imam sholat dari para nabi Yahudi, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini sebenarnya pemaknaannya kalau dalam menurut Profesor Waskol Ahji itu pemaknaannya itu adalah itu pertanda bahwa
umat Nabi Muhammad itu akan menggantikan kepemimpinan Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa kan Bani Israel. Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Sementara beliau itu menjadi imam. Menjadi imam. Menjadi imam itu berarti pemimpin. Memimpin umat manusia yang paling banyak di muka bumi, yaitu Bani Israel. Itu isyaratnya. Dan ini ada di dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, innallaha zawaliyal ardo fara'aitu masarqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah telah melipatkan bumi ya, untukku, sehingga aku, yaitu Nabi Muhammad, dapat atau mampu melihat bagian timurnya dan juga dapat melihat bagian baratnya. Wa anna ummati sayabluhu mulkuha ma zuwiyali minha. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku itu akan mencapai apa yang telah aku dilipatkan untukku darinya. Maksudnya dilipatkan itu barat dan timur dan baratnya. Artinya kekuasaan umat Islam ini nanti akan meliputi dari bagian timur sampai bagian barat. Jadi ini sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagian bawahnya itu adalah penjelasan dari Imam Al-Khattabi yang mengatakan bahwa maknanya adalah bahwa bumi dilipatkan seluruhnya untukku sekaligus sehingga aku dapat melihat bagian timur dan baratnya. Kemudian bumi itu akan dibuka untuk umatku secara bertahap, bagian demi bagian, hingga kekuasaan umatku mencapai seluruh bagian dari bumi itu. Maka dalam sejarah ya, kita melihat persebaran umat Islam sekaligus menunjukkan persebaran kekuasaan Islam itu meliputi hampir 2/3 bagian dari bumi ini, dari barat ke timur, dari utara ke selatan ya. Ada beberapa tempat yang memang belum, seperti Australia dan Afrika bagian selatan, termasuk benua Amerika yang belum ya. Ini PR kita. Tapi yang hijau itu semua sudah. Populasi umat Islam itu tersebar di yang hijau ini. Nah, ini melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita fokus kepada Baitul Maqdis. Jadi, umat Islam wajib membela Al-Aqsa, Palestina. Mengapa? Karena Baitul Maqdis adalah kota para nabi tadi ya, sudah jelas ya. Di situ memang ada situs-situs ritual orang-orang Nasrani ya, termasuk juga situs ritual orang Yahudi, ada tembok ratapan, ada Haikal Sulaiman. Di dalamnya itu ada Masjidil Aqsa yang luasnya ini kalau tidak salah itu sekitar 14 hektar ya, antara 14 sampai 15 hektar luasnya itu ya, kelilingnya itu semuanya ya. Jadi ini sangat luas memang ya. Al-Aqsa adalah bumi Mi'raj yang terjajah, yang terus hingga hari ini itu saudara seiman kita di Palestina ya, di Gaza yang terakhir ini juga ya, itu masih menderita ya. Maka peringatan Isra Mi'raj ini mestinya harus kita tularkan kepada saudara kita itu untuk mengingat, jangan membiarkan saudara kita di Gaza, di Palestina secara umum itu berjuang sendirian ya. Ini kalau kita lihat sejarahnya kan secara umumnya, garis besarnya ya, ada penaklukan Umar bin Khattab ya, atas Palestina, Yerusalem
dibuat perjanjian Umayyah ya. Kuncinya, ya, gemboknya itu diserahkan langsung oleh pendeta Yahudi kepada Umar bin Khattab ya. Lalu diduduki oleh Bizantium ya, Kekaisaran Romawi, tapi kemudian melalui beberapa kali perang salib ya, perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan kembali untuk yang kedua kalinya, yaitu pada tahun 1187 Masehi. Nah, oke, saya ingin sampai di sini, saya ingin menyampaikan secara ini, saya kira yang agak ini untuk mengingatkan kita agar lebih agak ini tentang Israel itu, negara Israel ini kan kita heran ya, negara Israel ini kok bisa ada di situ gitu ya, ada di Palestina, padahal itu kan mayoritas orangnya Islam di situ ya. Memang Nasrani ada, Yahudi juga ada, nah, tapi minoritas. Dan dulu Palestina itu berada langsung di bawah perlindungan tentara Utsmaniyah ya. Sampai di Perang Dunia I itu masih langsung di bawah perlindungan tentaranya Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turkinya, di mana? Istanbul ya, di Istanbul ya. Nah, memang ini saya sempat berpikir keras tuh dari dulu sejak saya kuliah tahun 98 itu, kok bisa gitu ya. Itu kan tempat orang Islam dan dimuliakan oleh baginda Nabi, dikabarkan diabadikan di dalam Al-Quran. Tetapi sekarang menjadi tempat yang, mohon maaf, tersia-siakan ya. Banyak orang melupakan tempat itu ya. Ketika Isra Mi'raj juga yang dibahas sholat gitu kan, itu saja ya. Ya, baru-baru ini saja kemudian kaum muslimin di Indonesia khususnya itu mulai meningkat kesadarannya ketika setelah peristiwa tanggal 7 Oktober 2023 ini. Jadi kira-kira berdirinya negara Israel itu adalah dilatar belakangi oleh gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19 yang dipelopori atau diketuai oleh Herzl, Theodor Herzl. Dia melakukan seminar di sana, seminar di sini, kampanye di sana, di sini, menemui tokoh-tokoh Yahudi, meyakinkan bahwa kita umat pilihan Tuhan, bahwa Yahudi itu adalah pilihan Tuhan. Kita tidak boleh tercerai-berai. Kan sporadis mereka yang bersebaran di mana-mana. Ada suatu gagasan untuk mengumpulkan mereka dan kembali ke tempat asal mula mereka yang mereka yakini itu ada di negeri Palestina. Ada Kongres Zionis yang pertama, yaitu di Swiss tahun 1897, yang langsung mendeklarasikan, menyatakan niat bahwa kita akan mendirikan satu negara ya, di Swiss tuh ya. Di Eropa Barat itu kan banyak ya, banyak. Nah, orang-orang Yahudi ini memang tabiatnya ini membuat susah di mana mereka tinggal ya. Sampai kemudian penguasa-penguasa negara-negara Eropa itu kasihan lah tanda kutip itu, atau berempati, menyetujui proposal yang ditulis oleh Theodor Herzl itu, bahwa daripada berserakan seperti ini, lebih baik dikumpulkan di suatu tempat yang mereka inginkan, yaitu di suatu tempat antara Sungai Nil dan Sungai Efrat. Itu kan cita-citanya, mereka ingin menyatukan negeri antara Sungai Nil dengan Sungai Efrat di Baghdad. Maka pada tahun 1917 ada deklarasi Balfour, yaitu pemerintah Inggris mendukung ya
berdirinya negara Yahudi di Palestina. Yang pada waktu itu Palestina diperintah atau menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Nah, ketika Perang Dunia I, Utsmaniyah itu mengalami kekalahan bersama Jerman dan sekutu yang lainnya, maka kemudian Palestina yang berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah itu diperintah oleh Inggris di bawah mandatnya Inggris tadi itu. Nah, mulailah ini berdatangkan imigran bangsa ya Yahudi dari Eropa masuk ke tanah Palestina. Satu kan ada tuh kapalnya yang menurunkan ini ya, gambar di Google bisa dicari, kapal pertama yang mendaratkan orang-orang Yahudi ke Palestina itu. Nah, singkat kata kemudian menjelang berdirinya negara Palestina, imigrasi terus berlangsung hingga setelah Perang Dunia Kedua, mendapatkan pembenaran atau legitimasi peristiwa Holocaust atau pembantaian massal orang-orang Yahudi pada masanya Nazi ya. Jadi ada satu pembenaran, kita nih dizolimi di Eropa, kita harus berkumpul di suatu tempat yang mereka the promised land, namanya tanah atau wilayah yang dijanjikan ya. Nah, PBB tahun 1947 merancang untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian. Satu bagian yaitu untuk negara Yahudi dan satu bagian untuk Arab yang itu adalah mayoritas Muslim ya. Tidak semua Arab di situ adalah Muslim, ada juga Nasrani. Tapi ingin dibagi dua, satu Yahudi, satu Arab. Dan ini diterima oleh kaum Zionis, tetapi ditolak oleh komunitas Arab Palestina dan juga negara-negara Arab di sekitarnya, termasuk Mesir, Lebanon, Suriah, ya, Irak yang sekitarnya itu. Tahun 1948 berdirilah negara Israel, tepatnya 14 Mei 1948 diproklamirkan oleh David Ben Gurion di Tel Aviv. Mandat Inggris atas Palestina berakhir sehari kemudian. Jadi setelah berdiri, Inggris tidak lagi dalam secara formal itu menguasai Palestina. Nah, setelah itu keesokan harinya 5 negara Arab langsung menyerang Israel di Tel Aviv. Terjadilah perang Arab Israel yang pertama tahun 1948. Namun meskipun dikeroyok 5 negara, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Irak, nyatanya Israel yang tetap berdiri kokoh, bahkan ya, itu bisa memperluas wilayahnya hingga sampai 78% dari total wilayah Palestina yang dimandatkan oleh PBB. Itu tahun 48 ya. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa Nakbah ya, sekitar 700.000 penduduk Palestina itu mengungsi keluar wilayah di mana di situ ada pendudukan tentara-tentara Israel. Sebagian menuju ke tepi barat yang dikuasai oleh Yordania dan sebagian menuju Gaza yang pada waktu itu dikuasai oleh militer Mesir. Ya. Singkat kata kemudian terjadi krisis terusan Suez tahun 1956 ya. Ketika Presiden Mesir ya Gamal Abdel Nasser itu menasionalisasi terusan Suez yang tadinya itu dikelola oleh Inggris dan Prancis. Ya. Diambil alih, ini jadi perang hebat di situ. Israel merasa terganggu ya, terancam, lalu ikut juga mengirimkan militernya perang di sana ya. Di terusan Suez itu ya, Mesir secara militer kalah, tetapi secara politik itu menjadi naik karena menjadi simbol daripada
perjuangan perlawanan Muslim, negara-negara Muslim Arab, ya. Dan terusan Suez tetap masih dalam kendalinya pemerintahan Mesir, ya. Selanjutnya terjadi perang 6 hari tahun 1967, ya. Ini melibatkan Mesir, Suriah, Yordania melawan Israel, yang akibatnya adalah apa? Israel berhasil merebut tepi barat, Yerusalem Timur, Gaza, ya. Kemudian dataran tinggi Golan, ini wilayah Suriah saat ini, dan juga semenanjung Sinai, wilayah Mesir. Sementara wilayah Palestina tepi barat dan Gaza berada di bawah pendudukan militer Israel. Yerusalem Timur dianeksasi oleh Israel. Jadi penduduk sipilnya ini kita bisa membayangkan begitu, ya, apa yang terjadi situasi pada waktu itu. Kemudian perang Yom Kippur tahun 1973, ya. Ini perang antara koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Anwar Sadat Mesir dan Hafiz al-Assad, bapaknya Bashar al-Assad ini dari Suriah, melawan Israel. Ini sedikit supaya kita agak tahu juga peta perang dan peta politik wilayah yang ya sampai seperti ini sekarang, ya. Tetapi apa? Mesir menyerang Israel terusan Suez, Suriah menyerang dari dataran tinggi Golan. Hasilnya Suriah tidak berhasil mendapatkan kembali dataran tinggi Golan, ya. Nah, jadi singkat kata militer itu sudah selesai perangnya, lalu terjadilah perlawanan sipil yang disebut dengan gerakan Intifada. Itu Hamas kalau macam kan belum ada dikira tahun-tahun itu, ya, belum. Yang masih perang itu kan negara dengan negara, ya. Yordania, Suriah, Mesir, Lebanon, Irak melawan Israel. Kalau yang terjadi setelah ini itu perang milisi-milisi, gitu kan, bukan tentara, ya, tapi milisi-milisi. Yang mulai Intifada yang pertama tahun 1987 sampai 93 karena protes melawan pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza. Jadi mereka tuh orang ini terus melakukan pembangunan rumah gitu, ya. Dibangun rumah. Kan itu kan beranak pinak itu kan. Jadi butuh tanah, butuh lokasi untuk mendirikan rumah, butuh tanah-tanah pertanian. Kan butuh pekerjaan orang-orang Israel. Tanah-tanah pertaniannya saudara kita kaum Muslim Palestina itu diambil, rumahnya ya digusur, dibangun dikit terus ini kan terus, ya, sampai hari ini, ya, gitu. Dan sering memicu, ya, bagaimana rumah digusur, dipindahkan, ya. Nah, terjadilah perlawanan sipil yang disebut dengan gerakan Intifada, ya. Nah, terus Intifada kedua, ya, secara singkat kemudian ini pemicunya adalah kunjungan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon ke kompleks Masjidil Aqsa pada tahun 2000, ya. Terus ini saya secara singkat aja, ya. Nah, ketika Hamas menang pemilu, ya kan, ini kan PLO nih, udah dulu dibuat PLO namanya, Organisasi Pembebasan Palestina, yang mandatnya adalah untuk mendirikan negara berdaulat Palestina. Tapi direkayasalah terus supaya kelompok tepi barat dengan kelompok Gaza ini nggak akur, gitu kan, antara kelompok dua kelompok besarnya kan kelompok Fatah dan kelompok Hamas. Tidak. Nah, ketika pemilu itu dimenangkan oleh Hamas dan Amerika tahu, Israel tahu, Hamas ini cita-citanya itu adalah, ya, menyatukan kembali Palestina, ya, membebaskan Al-Quds, langsung, ya, diblokade, diembargo. Ini dulu peristiwanya yang masih saya ingat itu, ya, ada
apa namanya, kapal-kapal bantuan kemanusiaan itu bahkan sampai tidak bisa mendarat ya. Itu tidak bisa mendarat, kapal apa namanya, kapal Marmara ya kalau salah namanya itu ya. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang kemudian para pengamat mengatakan ini bukan lagi persoalan antara Arab melawan Israel, atau bahkan apalagi ya Islam dengan Yahudi, bukan, tapi ini persoalan kemanusiaan. Meskipun di dalam pandangan kita ini sebetulnya tetap adalah persoalan antara Islam dan Israel, begitu. Kemudian terjadi aneksasi ya, dan deal of the century tahun 2019-2020 ya. Ini sudah Donald Trump ya, aneksasi ya. Ada rencana Donald Trump yang memberikan dukungan, mengusulkan bahwa klaimnya Israel atas pemukiman tepi barat itu adalah mendapatkan pembenaran secara sejarah dan secara politik. Ini semakin membenarkan pemerintahan Israel untuk membangun pemukiman bagi penduduknya. Sementara Palestina semakin kehilangan wilayahnya, makin sedikit ya. Dan terus ya, konflik di Yerusalem, perang Gaza Mei 2021, terus terjadi perluasan pemukiman di tepi barat ya. Dan terakhir ini ya, genosida Gaza setahun lebih ya, 7 Oktober 2023 sampai 19 Januari 2025 ya. Jadi total korbannya, syuhadanya sekitar 46.000 jiwa ya, di mana ada 17.000 sekian itu anak-anak ya, lebih dari yang artinya 46.000, kemudian ada 17.000-nya lagi yang anak, yang perempuannya 12 ribuan ya, dan seterusnya. Korban yang kata pengamat ini untuk membangunnya kembali, artinya ini bangunan-bangunan ini sudah berusia puluhan tahun ya. Kota Gaza ini sudah 60-an tahun, ada yang mengatakan begitu. Maka penduduk Gaza telah kehilangan apa yang telah dibangunnya selama 60 tahun. Bagaimana proses rekonstruksinya kembali? Sedangkan kita lihat ya, kita lihat Aceh kemarin kena tsunami ya, Desember 2004 ya, itu memang korbannya lebih banyak 200.000 ya, 200.000. Itu membangunnya juga bertahun-tahun gitu kan, dan tidak separah ini kan, ini satu kota gitu ya sebenarnya, seperti itu ya. Jadi kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada hari ini ya, yang dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, wabil khusus di Gaza, adalah sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar nalar manusia sekalipun ya. Tidak perlu beragama untuk apa, mengatakan bahwa ini adalah bukan suatu pembantaian massal ya. Apalagi kita yang muslim. Mungkin kalau kita yang muslim itu punya pikiran lain terhadap apa yang terjadi di sana, itu kita patut bertanya terhadap kadar keimanan kita ya. Kita alhamdulillah sholat tenang ya. Kita alhamdulillah ya bisa berkumpul di sini tenang, tidak ada yang mengganggunya ya, tidak ada. Makan ya silakan, tapi nggak apa-apa Pak, sambil dimakan Pak ya, minum kopinya ya. Jangan nanti melihat ini nggak enak makan, nggak apa-apa. Sambil makan tidak apa-apa, sambil kita doakan ya, mudah-mudahan saudara kita juga di sana pada berarti di sana mungkin sedang maghrib barangkali ya, itu juga bisa makan yang lebih baik, karena bantuan terus bisa masuk
ratus-ratus truk ya setiap hari setelah gencatan senjata. Nah, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi inilah, jadi kira-kira kalau digambarkan di dalam peta itu sejak tahun 2000 persebaran komunitas Palestina itu hanya berpusat di ruang-ruang titik-titik biru hijau itu yang tidak begitu banyak. Yang selebihnya itu adalah pendudukan Israel. Pendudukan Israel yang itu namanya mau disebut negara Palestina yang memang kemudian menjadi aneh karena terpencar-pencar wilayahnya ya. Terpencar-pencar wilayahnya. Yerusalem di mana di dalamnya ada kompleks Masjidil Aqsa itu keamanannya di tangan tentara Israel. Umat muslim mau ibadah di dalamnya harus minta izin sama tentara. Dan yang diizinkan hanya yang berusia 50 tahun ke atas mau masuk ke situ. Yang muda-muda itu tentu tidak bisa masuk ke sana. Kalau orang bukan Palestina boleh malahan. Seperti kita nih yang orang Indonesia boleh masuk ke sana melalui visa kunjungan ya. Tapi itu juga melalui pemeriksaan yang sangat ketat ya. Jadi ini proses yang secara sistematis terjadi hingga hari ini ya. Dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara pandang kita terhadap masalah Palestina ini? Yang pertama, bahwa masalah Palestina tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Itu tempat suci, kiblat pertamanya kaum muslimin sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram ya. Jadi tidak ada lagi alasan karena kita berbeda warna kulit, kita berbeda bangsa, kemudian memandang ini persoalan kecil atau bahkan ini bukan persoalan kita ya. Palestina ya Palestina, Indonesia ya Indonesia. Mulai hari ini kita hilangkan pikiran itu. Proses rekonstruksi yang akan terjadi nanti wallahu alam seperti apa. Konon apa ada usulan dari Donald Trump sehari setelah dilantik langsung bilang 2 juta penduduk Gaza ini disuruh ke Indonesia saja dulu selama komunitas internasional membangun rumah-rumah lagi, ya kan? Nanti kalau sudah jadi dibalikkan lagi. Nanti Ustadz Orbi ini alhamdulillah ini dapat satu lagi istrinya. Tapi itu kan berbahaya itu ya kalau sampai terjadi seperti itu. Karena kan inti kekuatan Palestina itu kan ada di rakyatnya itu sendiri. Militer dengan rakyatnya itu ya sama, menyatu gitu. Kalau disuruh yang nggak mau pindah, nggak mau pindah berarti ini militernya ketahuan kan gitu. Sangat mudah mendeteksinya. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat nasionalisme. Inilah bagian permasalahan kita ya. Palestina adalah tanah milik kaum muslimin, bukan milik Zionis. Itu kan ada di debat-debat di TV One, di Metro TV itu ada satu orang mantan putri Indonesia namanya siapa? Monik ya mana ya? Itu kan ini tanah menang Yahudi gitu kan. Ya, apapun argumentasi mereka, dia menarik sampai ke zaman Nabi Sulaiman gitu ya. Dia nggak mampu berargumen di tahun 48, peristiwa 48, peristiwa 67 tadi, peristiwa 73, peristiwa Intifada, dan sampai hari ini nggak terbantahkan semua, ditarik ini sampai ke zaman Nabi Sulaiman. Kenapa nggak ditarik langsung ke zaman Nabi Adam? Gak bisa. Ini secara sejarah memang tanah ini telah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Dan ada penyerahan kunci langsung bahwa Anda Khalifatul Muslimin ya, Amirul Mukmin Umar bin Khattab
dipercaya untuk mengurusi 3 umat yang ada di Yerusalem, ya. Nah, itu sejarah ini, sejarah nggak bisa dipungkiri. Kemudian yang ketiga, ya, maka untuk menyikapi apa yang terjadi pada saat ini, kembali kepada hukum syariah Islam adalah jihad. Jadi jihad ini adalah solusi untuk memerangi dan mengusir penjajah Israel. Itu. Ya kasarannya seperti itu, kita katakan bahwa memang mereka memerangi, maka hukumnya itu kita harus melawan dengan perang. Begitu. Namun persoalannya adalah apa? Mereka memeranginya adalah entitas negara, sementara yang melawannya itu adalah entitasnya bukan negara. Yang melawan adalah milisi-milisi yang punya senjata, ya. Seperti Hamas punya sayap militer namanya Brigade Al-Qassam. Jadi Hamas itu nggak semuanya mengangkut senjata gitu. Yang sayap militernya saja yang mengangkat senjata namanya Brigade Al-Qassam. Tapi Hamas itu sendiri ya partai politik gitu, ya. Nah, yang gerakannya ini didukung oleh banyak kelompok-kelompok di beberapa negara. Jadi oleh sebab itu, ya, untuk mengoptimalkan bahwa negara mesti dilawan dengan negara, yang efektif mestinya itu adalah tentara kaum muslimin itu di bawah komando jihad namanya khalifah. Nah, disinilah sebenarnya urgensi juga bahwa ketika umat Islam itu, ya, tidak memiliki satu wadah, satu naungan di mana kemudian ada khalifah yang melindunginya dan mengomandoi peperangan, itu jihadnya tidak akan jihad yang sempurna, ya. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan saat ini keliru, itu tidak keliru, itu benar. Jihad-jihad yang dilakukan itu memang hukumnya adalah berjihad. Menjadi ironis adalah justru yang semestinya mengangkat senjata, yaitu militer-militer itu tidak mengangkat senjata. Tetapi militer ini memang benar, dia tidak berangkat ke Gaza atau ke Palestina karena penguasa politiknya tidak menggerakkannya. Karena militer di negara manapun tunduk kepada penguasa politik. Jadi kepala negaranya tidak memerintahkan tentaranya untuk membela saudara kaum muslimin, terutama negara-negara yang dekat di sana, ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya kira, ya, kemudian yang penting kita langsung saja, kan ini ada usulan solusi 2 negara, ya. Solusi 2 negara, ya. Jadi ini dalam pandangan Islam solusinya adalah solusi yang batil, ya. Mengapa? Kalau solusi 2 negara berarti akan menghentikan aktivitas jihad fisabilillah secara permanen. Kan begitu, sudah berdiri negara berdaulat masing-masing, berdampingan, Israel ini Palestina, ya, sudah saling menghargai. Meskipun kaum kafir tidak akan pernah ridho terhadap kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kalau solusi 2 negara berarti ada sikap loyal kepada kaum kafir, ya. Juga mengakui eksistensi negara kafir Yahudi yang telah nyata-nyata tadi saya paparkan secara sejarahnya itu merampas tanah kaum muslimin itu di Palestina. Sejak khilafah Utsmaniyah itu tidak berdaya lagi, kemudian Palestina mengurus dirinya sendiri, tetapi tidak mampu. Berdirinya negara-negara di sekitar Palestina, ada Mesir, ada Lebanon, ada Suriah, ya. Itu juga ada Yordania, juga tidak mampu memberikan perlindungan kepada saudaranya di Palestina. Hanya
ketika Yordania punya wilayah, Suriah punya wilayah, Lebanon punya wilayah, Mesir di sebelah sini juga punya wilayah, kaum muslimin yang di Palestina tidak punya wilayah. Maunya ini kan, maunya itu mereka jadi penduduk Israel saja gitu kan, maunya orang Israel kan begitu ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya juga berarti mendukung sikap lemah dan khianat dari para pemimpin negeri Islam yang semestinya menolong saudaranya dengan mengerahkan tentara untuk berperang. Juga berarti pula memberi jalan kepada kaum kafir, terutama Yahudi, Israel, dan Kristen, ya, Amerika Serikat dan negara-negara Barat, untuk terus menguasai dan mendominasi kaum muslimin. Dan juga berarti pula menyetujui berdirinya atau merdeka negara Palestina sebagai nation state itu adalah batil, ya, gitu ya. Ini pandangan yang secara ideologisnya seperti itu. Oleh karena itu solusinya hanya ada dua, yaitu jihad terus dilakukan dan upaya untuk menegakkan khilafah itu juga dilakukan. Saya kira itu ya beberapa poin penting pemaknaan Isra Mi'raj ya, Nabi besar Muhammad SAW ya, bagi kita yang hari ini masih diberikan umur ya, diberikan kesempatan untuk hidup damai, menjalankan aktivitas keseharian kita dengan tenang ya. Mudah-mudahan kita jadikan momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini sebagai pengingat bagi diri kita untuk terus menggelorakan semangat jihad di dalam diri kita, hingga datang waktu yang tepat nanti kita akan membebaskan negeri Palestina. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.